Selamat datang di video pembahasan praktikum pemrograman 1. Di video kali ini kita akan membahas terkait perulangan atau looping pada bahasa pemrograman C++. Perulangan atau looping merupakan suatu proses menjalankan statement-statement dalam suatu program secara terus-menerus sampai terdapat kondisi untuk menghentikannya. Struktur perulangan sangat membantu dalam efisiensi suatu program. Terdapat 3 tipe perulangan pada C++. Yang pertama adalah for. For digunakan pada cacah atau counter perulangan yang diketahui jumlahnya. Atau ketika kita sudah mengetahui berapa kali perulangan tersebut akan dilakukan. Yang kedua adalah struktur while. While digunakan untuk mengulang suatu statement selama kondisinya bernilai true. Kemudian selanjutnya adalah do while. Do while ini hampir sama dengan perulangan while, akan tetapi kondisi pada perulangan do while akan dicek setelah statement dijalankan. Jika kondisinya bernilai true, maka statement akan dijalankan lagi. Namun jika kondisinya bernilai false, maka statement tidak akan dijalankan lagi. Baiklah, pertama kita akan membahas terkait struktur perulangan for. Struktur perulangan for digunakan untuk melakukan perulangan statement jika kondisi bernilai true dengan mendefinisikan sebuah variabel sebagai indeksnya dan telah diketahui jumlah perulangannya, sehingga dapat menggunakan loop dengan counter untuk perulangan for. Tipe data yang digunakan sebagai indeks haruslah mempunyai urutan yang teratur, misalnya tipe data integer dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian bisa juga menggunakan tipe data char dari A, B, C, dan seterusnya. Bentuk umum dari perulangan for adalah sebagai berikut. For, kemudian initialization, titik koma, condition, titik koma, kemudian ditambahkan decrement atau increment, berupa variabel plus-plus atau variabel minus-minus. Kemudian dilanjutkan dengan statement yang akan dijalankan ketika kondisi terpenuhi. Marilah kita diskusikan bagian-bagian dari struktur perulangan for ini. Yang pertama adalah initialization. Initialization ini digunakan untuk memberikan nilai awal untuk variabel counter. Dan initialization ini hanya dilakukan atau dieksekusi sekali saja. Kemudian yang kedua adalah condition. Condition merupakan sesuatu yang dievaluasi. Apabila condition ini bernilai true, maka loop akan berlanjut dan statement akan dijalankan. Sebaliknya, apabila bernilai false, maka loop akan berhenti dan statement diabaikan. Kemudian yang ketiga adalah increment atau decrement. Ini akan dieksekusi untuk mengupdate nilai variabel. Nah, untuk variabel plus-plus itu berarti penambahan atau pengupdatean nilai variabelnya hanya akan bertambah satu demi satu. Kemudian apabila kita mau menambah update-nya menjadi lebih dari 1, misal 2 atau 3, kita bisa gunakan variabel plus 2 atau variabel plus 3. Begitu pula dengan decrement. Kemudian selanjutnya adalah statement. Statement adalah sesuatu yang dieksekusi atau yang dijalankan. Statement ini bisa berupa instruksi tunggal maupun blok instruksi dalam tanda kurung kurawal. Sebagai catatan, inisialisasi dan increment atau decrement bersifat opsional, jadi boleh ada atau tidak, sedangkan condition wajib ada pada struktur perulangan for. Kita bisa membuat program hanya menggunakan condition saja tanpa inisialisasi dan increment atau decrement. Namun penting untuk memperhatikan tentang condition dan initialization dari loop, sehingga kita dapat menghindari terjadinya infinite loop atau loop tanpa batas. Berikut ini gambaran terkait increment pada for. Jadi for, kemudian
variabel sama dengan initial value diisi dengan nilai awalnya, kemudian condition untuk mendeklarasikan kondisi yang akan dicek, kemudian variabel plus merupakan increment-nya. Nah, sebagai catatan, jika melakukan perulangan increment, nilai awal atau initial value pada variabel yang didefinisikan harusnya lebih kecil daripada nilai akhirnya yang dituliskan dalam kondisi atau ekspresi. Selanjutnya terkait dengan decremental loop. Nah, di sini dapat dilihat bahwa strukturnya mirip dengan increment, yang beda hanyalah di bagian decrementnya, yaitu variabel minus-minus. Apabila kita menggunakan perulangan decrement, perlu diingat bahwa nilai awal atau initial value harusnya lebih besar dibanding nilai akhir yang di-state di bagian condition. Secara default, struktur for ini akan menambah atau mengurangi variabel dengan nilai 1. Nah, jika kita ingin menambah atau mengurangi nilai tersebut dengan nilai lain, maka operator increment dan decrementnya digantikan dengan statement yang didefinisikan sendiri, misal variabel plus 2, variabel plus 3, dan seterusnya. Berikut ini contoh program menggunakan struktur perulangan for. Pada program ini dapat dilihat kita mendefinisikan variabel C dan J, kemudian kita cetak kalimat incremental loop, kemudian di sini masuk ke fungsi perulangan for, initial value-nya C sama dengan 0, jadi nilai awal C adalah 0, kemudian condition-nya C kurang dari 5, kemudian C++, yang artinya nilai C ini akan bertambah 1 demi 1. Kemudian ditampilkan cout C. Selanjutnya cout increment done, kemudian enter, cout enter. Nah, di sebelah kanan dapat dilihat outputnya, yaitu incremental loop, kemudian untuk nilai C-nya akan dicetak dari initial value, yaitu 0, sampai C kurang dari 5, yaitu 4. Jadi dicetak 0, 1, 2, 3, 4, dan ini bertambah 1 demi 1. Kemudian untuk decremental loops, di sini dapat dilihat bahwa nilai initial value-nya adalah 5, kemudian condition-nya C lebih dari 0, dan untuk decrementnya adalah C minus minus, artinya akan dikurangi 1 demi 1. Nah, di sini kemudian akan ditampilkan nilai C tersebut, kemudian setelah perulangan for selesai akan menampilkan decrement done. Nah, di sini hasilnya decremental loop, kemudian untuk nilai C-nya akan dicetak dari 5 sampai lebih dari 0, berarti sampai 1. Kemudian setelah selesai dicetak, akan menampilkan decrement done. Selanjutnya kita akan membahas terkait struktur perulangan while. Struktur perulangan while merupakan perulangan yang melakukan pengecekan kondisi di awal blok struktur. Struktur perulangan while ini digunakan untuk melakukan perulangan statement-statement yang ada di dalam blok perulangan apabila expression atau kondisinya terpenuhi, dalam artian bernilai true. Berikut ini merupakan bentuk umum dari struktur perulangan while. Jadi while expression, kemudian statement yang akan diulangi. Nah, apabila ekspresi atau kondisinya terpenuhi atau bernilai true, maka statement akan dieksekusi. Tetapi jika tidak, maka statement ini tidak akan dijalankan dan akan menjalankan statement selanjutnya di luar fungsi perulangan. Nah, berikut ini merupakan contoh program menggunakan while. Nah, program ini digunakan untuk menghitung nilai faktorial dari bilangan yang diinputkan oleh user. Awalnya kita inisialisasi dulu, kita deklarasikan variabel number dan inisialisasi untuk variabel faktorial dengan nilai 1. Kemudian ditampilkan enter a number to calculate the calculator, jadi nanti user akan menginputkan nilai dan masuk ke variabel number.
Kemudian akan ditampilkan pada layar cout number, jadi nilai number yang dimasukkan, kemudian ditambah dengan tanda seru sama dengan tanda seru ini artinya adalah faktorial, jadi misal kita memasukkan 5, nanti hasilnya akan 5 faktorial sama dengan. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi perulangan well. Well, apabila nilai numbernya lebih dari sama dengan 1, maka faktorial akan dikalikan dengan number tersebut. Nah, statement ini sama dengan faktorial kali C. C ini maksudnya adalah number. Kemudian apabila number ini tidak sama dengan 1, maka cout number dan tanda silang else, jadi apabila numbernya sama dengan 1, di cout sama dengan. Kemudian nilai number ini akan berkurang terus. Jadi dari awal inputnya misal kita masukkan 5, akan berkurang sampai dia sama dengan 1. Setelah sama dengan 1 akan masuk ke else, kemudian akan keluar dari fungsi perulangan. Nah, ini adalah, di sebelah kanan merupakan hasilnya. Jadi misal 5 faktorial, maka akan dijalankan 5 kali 4 kali 3 kali 2, nah sampai well-nya sama dengan 1, kemudian nanti di cout sama dengan, kemudian ditampilkan hasil faktorialnya, yaitu perkalian 5, 4, 3, 2, 1, yaitu 120. Selanjutnya kita akan mendiskusikan terkait struktur perulangan do well. Secara fungsional, struktur perulangan do well ini hampir sama dengan perulangan well, hanya saja condition dalam do well ini akan dievaluasi setelah statement dijalankan. Jika kondisinya bernilai true, maka statement tersebut akan dijalankan lagi, tetapi jika kondisinya false, maka statement tersebut tidak dijalankan. Jadi dengan kata lain, setidaknya statement akan dijalankan 1 kali walaupun kondisinya tidak terpenuhi. Nah, bentuk umum dari struktur perulangan do well adalah do, kemudian statement yang akan diulangi, kemudian well, dan mengecek condition-nya. Jika kondisi yang ada di dalam well ini bernilai true, maka statement yang di atas akan dijalankan lagi. Tetapi jika kondisinya bernilai false, maka statement tersebut tidak dijalankan. Selanjutnya kita akan membahas contoh program menggunakan struktur perulangan do well. Program ini digunakan untuk mencari the greatest common divisor atau GCD, dalam bahasa Indonesianya adalah faktor persekutuan terbesar atau FPB. Nah, awalnya kita akan mendeklarasikan bilangan pertama dan bilangan kedua. Kemudian kita deklarasikan remainder. Remainder ini merupakan variabel yang memuat sisa bagi. Kemudian kita masukkan bilangan 1 pada number 1 dan bilangan 2 pada number 2. Nah, di sini apabila number 1 lebih kecil dari number 2, maka nilai dari number 1 dan number 2 ini akan ditukar. Jadi, di sini kita membuat number 1 atau bilangan pertama selalu lebih besar dari bilangan kedua. Setelah itu kita akan masuk ke perintah do, ke clause do. Nah, di sini kita akan menjalankan block of statement di clause do terlebih dahulu, baru kita akan mengecek condition-nya di clause well ini. Nah, statement yang akan dijalankan adalah pertama, kita mengisi nilai remainder dengan sisa bagi dari bilangan 1 dan bilangan 2 menggunakan modulo. Kemudian kita isi bilangan 1 dengan bilangan 2 dan isi bilangan 2 dengan remainder. Jadi kita update nilai dari bilangan 1 dan bilangan 2 ini. Kemudian kita cek condition-nya apabila remainder tidak sama dengan 0. Nah, apabila kondisi ini terpenuhi, maka statement do ini akan dijalankan lagi. Sedangkan apabila tidak terpenuhi, maka kita akan menjalankan statement cout the greatest common divisor, kemudian menampilkan nilai dari number 1.
Nah, di sebelah kanan merupakan hasil output dari program ini. Jadi yang pertama menginputkan bilangan 36, kemudian menginputkan bilangan 60, kemudian didapatkan hasil the greatest common divisor sama dengan 12. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan nested looping. Nested looping merupakan perulangan yang berada di dalam perulangan lainnya. Nah, cara kerjanya, perulangan yang lebih dalam akan diproses atau dieksekusi terlebih dahulu sampai selesai, kemudian perulangan yang lebih luar akan bertambah nilainya. Selanjutnya, mengerjakan perulangan yang lebih dalam lagi, mulai dari nilai awal lagi sampai selesai, kemudian perulangan yang lebih luar akan bertambah nilainya lagi, dan seterusnya. Perulangan di dalam perulangan ini diperbolehkan pada hampir semua bahasa pemrograman. Contoh bentuk umum dari struktur perulangan nested looping adalah sebagai berikut. Dalam contoh ini, struktur perulangan for berada di dalam perulangan for lainnya. Semua bentuk perulangan dapat diletakkan pada bentuk perulangan lainnya. Jadi kita bisa juga meletakkan perulangan for di dalam perulangan while dan sebaliknya. Contoh program yang menggunakan struktur perulangan nested looping adalah sebagai berikut. Pada program ini menunjukkan bahwa kita menggunakan perulangan for di dalam perulangan while. Jadi awalnya kita deklarasikan variabel nested 1, nested 2, kemudian kita inisialisasi nilai inisial 1 sama dengan 1, kemudian dideklarasi variabel inisial 2. Kemudian user akan menginputkan nilai untuk nested 1 dan nested 2. Nah, pertama kita akan masuk dulu ke kondisi if. Jadi akan dicek apakah nilai nested 1 dan nested 2 ini berupa nilai integer positif. Apabila benar, maka selanjutnya struktur perulangan while akan dijalankan. Nah, di dalam struktur perulangan while ini akan dicek apakah nilai dari inisial 1 kurang dari sama dengan nested 1 atau tidak. Apabila kondisi ini bernilai true, maka statement di while ini akan dijalankan. Nah, di dalam statement while ini ditemukan struktur perulangan lagi, yaitu struktur perulangan for. Kemudian kita akan mengecek terkait kondisi dari struktur perulangan for ini. Jadi di sini akan dicek apakah nilai inisial 2 kurang dari sama dengan nilai nested 2 atau tidak. Apabila kondisi ini bernilai true, maka statement di dalam perulangan for akan dijalankan, yaitu untuk menampilkan pesan ke layar monitor, cout, iteration, dash, kemudian hasil kali dari inisial 1 dan inisial 2. Kemudian nilai di inisial 1 akan bertambah satu demi satu. Nah, untuk statement for ini akan dijalankan hingga nilai inisial 2 lebih dari nilai nested 2. Dengan kata lain, misal kita menginputkan nilai nested 2 sama dengan 3, seperti pada contoh ini, maka statement pada perulangan for ini akan dijalankan sebanyak 3 kali. Selanjutnya, apabila kita memasukkan nilai nested 1 sama dengan 2, maka statement perulangan while ini akan dijalankan 2 kali. Jadi kesimpulannya, total statement yang akan dijalankan sebanyak 6 kali dari perkalian antara nested 1 dan nested 2 yang dimasukkan oleh user. Nah, di sini dapat dilihat hasilnya akan ditampilkan iteration 1, 2, 3, kemudian 2, 4, 6. Oke, kita sudah membahas berbagai struktur perulangan dan nested looping. Selanjutnya kita akan membahas terkait kontrol percabangan atau bifurcation dan lompatan atau jump. Yang pertama kita akan membahas terkait instruksi break. Dengan menggunakan instruksi break, program akan keluar dari loop walaupun kondisi untuk menghentikan loop ini belum terpenuhi. Nah, instruksi break ini dapat digunakan untuk mengakhiri infinite loop atau untuk membuat loop selesai sebelum saatnya. Proses perulangan dan program akan langsung meloncat ke statement yang berada di bawah perulangan.
Nah, berikut ini contoh program yang menggunakan instruktur break. Jadi awalnya kita deklarasikan variabel n, kemudian masuk ke struktur pelulangan for, initial value untuk n adalah 10, kemudian conditionnya apabila n lebih dari 0, dan di sini operasinya adalah decrement, yaitu melakukan pengurangan nilai n satu demi satu, kemudian cout n, kemudian di sini terdapat struktur control if. Jadi jika apabila nilai n ini sudah sampai sama dengan 3, nilai n sama dengan 3, kemudian akan di cout count aborted, dan di sini terdapat instruktur break, yang artinya statement pada struktur pelulangan for ini akan berhenti dilakukan, kemudian langsung lompat ke cout the value of n sama dengan nilai n yang terakhir. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi akan ditampilkan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Nah, ketika sampai 3, kemudian akan ditampilkan count aborted, kemudian karena mendapatkan instruksi break, jadi langsung keluar dari looping, kemudian mencetak the value of n sama dengan 3. Oke, selanjutnya kita akan membahas instruksi continue. Instruksi continue menyebabkan program akan melewati instruksi selanjutnya hingga akhir blok perulangan. Atau dengan kata lain, program langsung melompat ke iterasi selanjutnya. Nah, berikut ini contoh program menggunakan instruksi continue. Oke, di sini untuk programnya langsung masuk ke for, initial value-nya ada di sini, deklarasi sekaligus inisialisasi, integer n sama dengan 10, jadi nilai awalnya 10, kemudian conditionnya adalah n lebih dari 0, dan di sini ada operasi decrement n minus minus, jadi dikurangi 1 per 1. Kemudian apabila nilainya sama dengan 5, di sini mendapat instruksi untuk continue. Kemudian cout n, kemudian setelah pelulangan ini selesai, kemungkinan akan ditampilkan cout dan. Di sebelah kanan dapat dilihat hasilnya, jadi akan mencetak bilangan dari 10, 9, 8, 7, 6. Nah, saat n sama dengan 5, dia tidak akan menjalankan statement yang ada di sini. Karena ketika n sama dengan 5, dia mendapat instruksi untuk continue. Jadi tidak akan dicetak untuk nilai n sama dengan 5, kemudian lanjut ke 4, 3, 2, 1, kemudian yang terakhir cout dan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas terkait instruksi goto. Instruksi goto ini menyebabkan lompatan dalam suatu program. Tujuan dari lompatan diidentifikasikan dengan label yang berisikan beberapa argumen. Dan sintaks untuk penulisan label ini diikuti dengan tanda kolon atau titik 2. Berikut ini contoh program menggunakan instruksi goto. Jadi di sini kita deklarasi dan inisialisasi nilai n sama dengan 10, kemudian loop ini adalah labelnya, kemudian argumen atau statementnya adalah cout n, kemudian n minus minus, jadi nilai n akan dikurangi 1. Kemudian di sini apabila n lebih dari 0, go to loop, jadi akan lompat ke label loop tadi dan menjalankan argumen ini. Kemudian cout fire. Nah, di sebelah kanan dapat dilihat hasilnya. Jadi awalnya tadi n-nya adalah 10, kemudian jika n-nya lebih dari 0 maka akan masuk ke loop. Jadi dicetak 10, kemudian nilai n dikurangi 1 berarti 9 berarti masih lebih dari 0, berarti masuk ke loop lagi sampai nilai n ini 1. Kemudian baru dicetak fire di sini. Baiklah, kita sudah selesai membahas terkait berbagai struktur perulangan, kemudian nested looping, dan kita juga membahas terkait
instruksi untuk kontrol percabangan dan lompatan. Kita juga telah melihat beberapa contoh program untuk berbagai masalah. Saya rasa cukup untuk pembahasan kita tentang materi perulangan atau looping. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.